Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rita Karini dari Biologi Angkatan 2019. Kebetulan di sini saya sebagai perwakilan anggota DMP akan berbincang-bincang dengan dosen kita tercinta dari Prodi Biologi juga, dengan Ibu Hidayatur Rahma. Selamat pagi, Ibu. Rita. Selamat pagi juga Ibu. Selamat pagi juga Andipa Anugrah Putra. Jadi kayaknya Bu, sahabat-sahabat Apide ini sudah mulai penasaran apa aja yang akan kita bahas di podcast ini. Kita berbincang-bincang santai saja. Jadi pertanyaannya akan saya bacakan dulu ya Bu. Yang pertama nih, menurut temanya saya lupa. Jadi temanya hari ini adalah kekayaan biodiversitas fauna di bumi Kalimantan. Seperti yang kita tahu, bumi Kalimantan ini sangat kaya ya Bu, baik dari fauna dan floranya. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas dari segi faunanya, karena kebetulan Ibu di sini juga dari bidang zoologi, kawan-kawan. Oke. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan pertama. Nih, menurut Ibu, faktor apakah yang mempengaruhi fauna di Indonesia, khususnya di bumi Kalimantan menjadi beragam, Bu? Silakan Ibu. Yang pertama ya, faktor yang menyebabkan biodiversitas fauna kita jadi beragam. Ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada faktor biotik sama abiotik. Kalau abiotik itu berarti dari kata biotik ya, berarti tidak hidup. Apa yang tidak hidup itu berarti suhu, lingkungan, apalagi derajat, bentuk, relief, geografi tanah. Nah itu dari abiotiknya. Kalau dari biotiknya dari makhluk yang hidup. Contohnya itu manusia. Manusia bisa mempengaruhi biodiversitas alam, entah itu bisa menjaga atau malah merusaknya. Nah itu faktor yang mempengaruhi keragaman atau biodiversitas fauna Kalimantan. Selanjutnya, selain faktor lingkungan, ada juga faktor sejarah. Dulu, faktor sejarah ini bukan sejarah pahlawan, bukannya, tapi sejarah dulu kepulauan kita itu antara Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa itu menyatu satu paparan dataran. Kemudian karena akibat entah itu evolusi atau ada perubahan lingkungan, akhirnya pulau-pulau itu terpisah. Nah, karena perpisahan pulau-pulau itu akhirnya mengakibatkanlah keanekaragaman biodiversitas di antar pulau itu, jadi menyebabkan perbedaan. Mungkin itu dulu jawaban pertama. Oke, siap Bu. Jadi saya ulang lagi. Jadi teman-teman, faktornya tadi ada 3, yaitu lingkungan, manusia, dan sejarah. Nah, bagaimana pengetahuannya bertambah lagi kan dengan Ibu Rahma hari ini? Kemudian yang pertanyaan yang kedua, Bu, apakah menurut Ibu sekarang biodiversitas fauna, khususnya fauna endemik di bumi Kalimantan, sudah mengalami penurunan, Bu? Ya, fauna endemik Kalimantan sudah sangat menurun sekali. Hal ini diakibatkan karena misalnya satu, alih fungsi lahan, misalnya habitat asli mereka itu kayak seperti hutan itu beralih fungsi oleh manusia ya, dijadikan daerah pemukiman atau perumahan, kemudian jadi tempat industri, entah itu mal-mal, kemudian apalagi daerah pertanian itu diubah juga. Kemudian selain alih fungsi lahan, adanya penebangan hutan pohon-pohon, terus ada kebakaran asap, sehingga menyebabkan populasi yang ada di hutan atau keanekaragaman fauna endemik itu menjadi menurun karena akibat ulah manusianya itu, alih fungsi lahan. Kemudian contohnya bekantan ya, bekantan dulu banyak sekali di daerah Kalimantan kita, tapi karena masyarakatnya mengganggu habitat asli mereka, akhirnya bekantan-bekantan seperti di Kandangan atau di daerah Banjar, akhirnya mereka menyerang rumah-rumah penduduk. Akhirnya mereka keluar dari hutan, ngambil hasil kebunnya masyarakat yang berkebun seperti singkong, diambilnya. Jadi selain habitat aslinya dirusak, itu yang akhirnya mengakibatkan populasi mereka menurun. Kemudian mereka juga sering ditangkap, jadikan piaraan, dijual atau apa biasanya. Nah itu akhirnya mengakibatkan penurunan jumlah populasi atau biodiversitas fauna kita di Kalimantan. Jadi banyak menurun karena tadi ulah manusia tadi.
Terima kasih Bu atas paparannya, penjelasannya. Jadi sahabat-sahabat APD, saya ulang lagi Bu, intinya penurunan tadi iya terjadi ya Bu ya. Ya, faktor dasarnya ya tadi alih fungsi lahan ya Bu, itu sudah merambat ke penebangan pohon di hutan, kemudian menjadi habitat aslinya jadi rusak, kemudian ada penjualan lalala dan lalala itu ya Bu, sebenarnya itu sangat mempengaruhi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga Bu, apa potensi atau manfaat yang dapat dikembangkan dengan adanya biodiversitas fauna di Kalimantan ini, dan apakah biodiversitas fauna di Kalimantan ini memiliki perbedaan dengan biodiversitas fauna di pulau lain? Maka nih Bu, ada 2. Iya, baik, potensinya sebenarnya banyak ya, dengan adanya kita mengenal keanekaragaman atau biodiversitas fauna Kalimantan, sehingga kita manfaatnya nanti bisa konservasi fauna yang ada di Kalimantan, konservasi bekantan, konservasi kerbau rawa amuntai, itik alabio, khas-khas endemik Kalimantan ya, owa Kalimantan, macan Kalimantan. Nah itu ada konservasinya. Kemudian nanti dari konservasi itu bisa lanjut ke ekowisata. Di Banjar itu ada contohnya di Pulau Kembangnya, jadi ekowisata khusus untuk bekantan. Kemudian ada atraksi itu nanti misalnya ada contoh hewan yang dikasih makan atau saat bertelur atau kawin bisa dijadikan suatu atraksi menarik wisatawan. Ketika bekantan itu makan, gimana bekantan itu bergelantungan di pohon, di habitatnya itu bagaimana. Jadi itu nanti dijadikan wisata, daya tarik wisata untuk Kalimantan ya, ke Pulau Kembang. Kemudian bisa dari fauna-fauna itu juga jadikan sumber pangan fungsional. Contohnya ikan ya, sumber protein. Selain sumber protein nanti jadikan sebagai bahan entah itu obat-obatan atau mengobati penyakit ya. Nah itu lanjutannya ke biofarmasi nantinya. Jadi selain jadi nutrasetika, fauna yang bisa dimakan ya, juga untuk sebagai bahan pangan. Kemudian adanya bioteknologi, nanti ke depannya hewan-hewan endemik kalau bisa nanti bisa dikawinkan atau dikembangbiakan sesuai dengan ilmu bioteknologi. Nah itu potensi dan manfaat yang ke depannya untuk fauna Kalimantan. Kemudian kalau biodiversitas, antara fauna Kalimantan dengan biodiversitas fauna yang ada di pulau lain ada berbeda. Tadi perbedaannya karena tadi ada lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang berbeda berarti geografinya pun berbeda. Geografinya berbeda, maka cara adaptasi hewan yang di Kalimantan dengan yang di Jawa akan berbeda, sehingga terjadilah selain adaptasi ekologi akan mengakibatkan adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan akhirnya ada satu fauna yang endemik yang hanya hidup di Kalimantan misalnya, atau yang hanya hidup bisa di Jawa, ataupun ada bisa dua-duanya bisa ditemukan, tapi ada khasnya, khas daerah geografi Kalimantan itu misalnya dia banyak pegunungan meratus. Kalau di Jawa pegunungan Merapi. Akhirnya hewannya pun menyesuaikan, khusus di pegunungan Merapi apa, di Jawa pegunungan meratus apa, di Kalimantan khususnya ini bekantan ya. Kalau di Kalimantan selain khas geografi Kalimantan itu geografisnya yang ada pegunungan meratus, kemudian ada rawa gambut, apalagi ya, banyak dikenal dengan 1000 sungai, banyak perairan. Nah itu akhirnya banyak ikan-ikan yang ada di Kalimantan, berbeda lagi dengan di Jawa, Sumatera, Sulawesi. Jadi intinya perbedaan biodiversitas fauna Kalimantan akan berbeda dengan biodiversitas di Jawa. Iya, siap. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Jadi sahabat-sahabat Bio Apide, bisa dicatat lagi nih apa itu potensinya. Mungkin kita juga bisa berpartisipasi ya Bu ya, kecil-kecil terus nanti menjadi besar, dari konservasi hewan tadi Ibunya sudah menjelaskan, kemudian ekowisata, terus juga sumber pangan nasional, kemudian bahkan ke bioteknologi ya Bu ya, merambatnya gitu. Kemudian untuk perbedaannya tadi ya sudah jelas berbeda ya Bu ya.
karena lingkungan dan geografi kita saja tuh sudah berbeda antara satu dengan yang lain. Oke, akhirnya kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir ini Bu, sayang sekali. Cepat ya Ibu. Jadi pertanyaan terakhirnya Bu, apakah peran yang dapat kamu lakukan sebagai mahasiswa biologi dalam upaya menjaga biodiversitas fauna di Kalimantan? Ini sangat menarik Bu. Silakan Bu. Peran yang dilakukan mahasiswa biologi untuk menjaga biodiversitas fauna Kalimantan. Yang pertama, karena di mata kuliah kita ada fauna Kalimantan, di situ membahas tentang biodiversitas, anatomi, morfologi, fisiologi, biosistematik. Mungkin mahasiswa dengan mendapatkan ilmu itu, mereka akan menjadi agen informasi bahwa ini loh fauna-fauna Kalimantan di Kalimantan. Jadi mereka sebagai agen informasi untuk mensosialisasikan bahwa banyak keanekaragaman di Kalimantan, sehingga perlu dijaga dan ada usaha konservasi dari mahasiswa. Selain itu, mahasiswa yang kedua yang mengadakan penelitian-penelitian, entah itu skripsi, PKM, karya tulis ilmiah, atau publikasi di koran, dan pengabdian masyarakat tentang konservasi fauna Kalimantan. Kalau pengabdian masyarakat ini bisa ikut bergabung di organisasi-organisasi sahabat bekantan. Mereka biasanya melakukan turun ke masyarakat, melakukan sosialisasi bahwa bekantan itu tidak boleh diburu, bahwa bekantan itu harus dijaga, dilindungi, bahwa bekantan itu sudah semakin menurun di Kalimantan. Jadi mereka melakukan edukasi, pendidikan-pendidikan tentang fauna-fauna Kalimantan. Kalau bisa kita, mahasiswa biologi kita bisa ikut bergabung di organisasi itu. Ibu ada, kalau misalnya ada mau, Ibu ada link dengan sahabat bekantan. Kalau bisa yang mahasiswa biologi bisa ikut masuk terjun jadi sahabat bekantan. Karena di FK biologi sudah ada duta bekantan. Padahal kan mereka sebenarnya FKIP ya. Nah, kalau bisa kita yang biologi murni juga ikut terjun ke sahabat bekantan, bergabung bersama mereka, bekerja sama untuk melestarikan fauna-fauna Kalimantan. Tidak hanya bekantan, banyak sekali fauna yang ada di Kalimantan. Tadi ada kerbau rawa, terus ada apa lagi? Itik alabio, owa-owa Kalimantan, macan Kalimantan itu juga banyak, ada katak Kalimantan juga ada. Nah itu sebenarnya perlu banyak sekali dikaji karena penelitian kita, skripsi-skripsi kita di biologi masih sangat sedikit membahas tentang fauna Kalimantan. Selama ini yang dibahas, ini pun baru awal membahas tentang penelitian kebekantan. Itik alabio belum ada selama ini di biologi, kemudian kerbau rawa di Amuntai dan Opanggang juga belum ada mahasiswanya, tapi dosennya sudah ada, Bu Ani yang ke Jepang kemarin meneliti tentang kerbau rawa di Amuntai. Kemudian selain itu tadi, selain kita penelitian, pengabdian, dan bekerja sama dengan organisasi fauna endemik sahabat bekantan, atau kelompok-kelompok, organisasi kelompok burung, kelompok reptil yang ada di Kalimantan itu ada sebenarnya. Jadi kita peran kita di sana untuk melestarikan fauna-fauna Kalimantan. Kemudian selain itu kita juga ikut berperan, bekerja sama, menjalin komunikasi dengan organisasi lingkungan hidup ya. Mereka biasanya melakukan eksplorasi ke pegunungan Meratus. Nah, di situ kita mahasiswa biologi kita seharusnya ikut berperan di sana karena yang bisa mengetahui, mengidentifikasi fauna-fauna di pegunungan Meratus itu sebenarnya belum ada. Seharusnya kitalah yang ikut berperan ke sana. Nah, nanti kalau bisa mahasiswa biologi himpunan Abidaya ikut juga terjun bekerja sama dengan Walhi. Jadi di sana selain ada anggrek khusus Kalimantan, khas Kalimantan ya, kita juga kalau bisa yang hewannya juga mengkaji hewan apa saja, fauna apa saja yang hidup di pegunungan Meratus. Itu sangat baik sekali untuk jadi skripsi kalian nantinya. Kemudian perannya juga bisa bekerja sama dengan Pemda atau Bapedalda. Kita punya banyak alumni di Pemda dan Bapedalda di daerah-daerah di Tanjung, provinsi, daerah provinsi itu ada. Jadi kalian bisa nanti kerja praktek di sana, bekerja praktek di sana
entah itu di Pemda tadi ya, atau di kebun raya Banua dan di kebun binatang di Banjar, Ibu di mana lupa rasanya ada di situ. Nah, kalian juga ikut berperan di sana, entah itu kerja praktek atau praktikum ataupun nanti penelitian atau pengabdian di sana bisa. Ada reboisasi dan tebang pilih itu untuk memperbaiki habitat hewan di fauna Kalimantan. Misalnya kalian KKN, apa sih mahasiswa biologi yang bisa tukar pikiran dengan masyarakat. Nah, entah kalian nanti menanam 1.000 pohon mangrove sehingga fauna-fauna yang ada di mangrove itu, contohnya ikan tipakul bisa bertahan hidup di sana. Nah, bisa kalian KKN di sana atau KKN dengan cara reboisasi atau penghijauan, menanam 1.000 pohon di mangrove misalnya. Kemudian pelestarian alam baik in situ maupun ex situ ya, itu sebenarnya secara tidak langsung ke tumbuhannya, tetapi tumbuhannya nanti ke hewannya. Nah, itu dengan menjaga tumbuhan habitatnya sehingga faunanya pun akan bisa bertahan hidup, dapat sumber makanan di sana, lingkungannya juga aman kalau dengan dijaga pelestarian dan konservasinya. Itu saja dari Ibu mungkin. Sangat lengkap ya Bu ya, penjelasan dari Ibu tadi, dari kita saya sebagai mahasiswa bisa menjadi agen informasi, kemudian bisa penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian tadi terjun ya Bu ya intinya, karena sudah ada wadahnya, sudah ada fasilitasnya, tinggal keinginan dan kemauan dari mahasiswanya masing-masing ya Bu ya. Karena kita sudah sampai di sesi akhir Ibu. Jadi sayang sekali ya Bu, padahal hari ini topiknya sangat menarik gitu, karena ternyata zoologi ini kawan-kawan sangat luas, sangat lebar gitu penjelasannya. Padahal baru di Kalimantan loh Bu ya, belum lagi di Indonesia gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu karena sudah bergabung di podcast kami hari ini. Semoga nanti kalau undangan Ibu bisa berhadir lagi. Amin. Kemudian mungkin dari saya ditutup dulu podcastnya ya Bu. Atau ya. Ibu mungkin ada nasihat atau wejangan-wejangan untuk kami? Wejangan apa ya? Tetaplah menjadi biologi yang bisa menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, khususnya menjaga fauna Kalimantan kita. Karena dari kalianlah yang nantinya pemimpin masa depan yang akan menjaga kelestarian fauna Kalimantan umumnya lah intinya. Betul sekali. Jadi ayo semangat mahasiswa dan mahasiswi biologi ULM. Oke, mungkin saya tutup dulu Ibu. Sekian podcast kita hari ini bersama Ibu Rahmah. Jangan bersedih, nanti pasti ada podcast-podcast berikutnya. Tinggal ditunggu saja, dan mungkin saya tutup dulu. Kami pamit undur diri dulu dan sampai berjumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.